Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Putri Resina Airin dengan NIM J265520032. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Nah, untuk contoh soal yang pertama, PPh pasal 21, Bapak Hasan bekerja pada PT Sanbe Pharma dengan memperoleh gaji sebulan 9 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Bapak Hasan menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari 2022, penghasilan Bapak Hasan hanya dari PT Indofood dan dari gaji saja. Nah, untuk perhitungannya, untuk gaji sebulan Bapak Hasan sebesar 9 juta rupiah. Untuk biaya pengurangannya, yang pertama ada biaya jabatan, itu maksimal 5% dari gaji. Jadi 5% kali 9 juta sama dengan 450. Untuk biaya pengurangan kedua yaitu ada iuran pensiun sebesar 150.000 rupiah. Jadi untuk biaya pengurangnya sebesar 600.000 rupiah. Untuk penghasilan neto sebulannya 9 juta dikurangi 600.000 rupiah sama dengan 8.400.000. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali 8.400.000, hasilnya 100.800.000 rupiah. Untuk penghasilan neto untuk PTKP setahunnya yaitu untuk WP sendiri 54 juta rupiah. Untuk bapak saya sudah kawin, jadi ada tambahan WP kawin sebesar 4.500.000. Nah, jadi untuk PTKP setahunnya status kawin tetapi belum punya anak yaitu 58.500.000 rupiah. Untuk penghasilan kena pajak setahunnya 100.800.000 dikurangi 58.500.000 sama dengan 42.300.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 tentangnya yaitu pada lapisan pertama 5% dikali 42.300.000, hasilnya 2.115.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 sebulannya 2.115 rupiah dibagi 12, hasilnya 176.250. Untuk contoh soal yang kedua, Rahayu, karyawati PT Sanbe Pharma dengan status menikah dan memiliki 3 orang anak. Rahayu menerima gaji sebesar 7 juta rupiah dalam sebulannya. Rahayu membayar iuran pensiun dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan sebesar 80.000 sebulan. Pada bulan Mei 2022, selain menerima pembayaran gaji, Rahayu juga menerima pembayaran atas lembur sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk perhitungan PPh 21-nya, gaji Rahayu sebesar 7 juta dan lemburan sebesar 2.500.000. Jadi untuk total penghasilan brutonya sebesar 9.500.000 rupiah. Nah, untuk biaya pengurangnya yang pertama ada biaya jabatan, itu maksimal 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% dikali 9.500.000, hasilnya 475.000 rupiah. Yang kedua, biaya pengurangnya ada iuran pensiun yaitu sebesar 80.000 rupiah. Jadi untuk total pengurangnya 555.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto sebulannya 9.500.000 dikurangi 555.000 rupiah. Jadi totalnya 8.945.000 rupiah. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya 12 dikali 8.945.000 rupiah, hasilnya 107.340 rupiah. Nah, untuk PTKP sendiri itu kan statusnya dia menikah dan mempunyai 3 orang anak. Jadi yang pertama untuk WP sendiri itu PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah, tambahan karena menikah 4.500.000 dan tambahan 3 orang anak 13.500.000. Jadi untuk total PTKP-nya itu 72 juta rupiah.
Jadi untuk PKP-nya 107.340 juta rupiah dikurangi 72 juta rupiah. Jadi untuk PKP-nya sebesar 35.340 juta. Jadi untuk PPh pasal 21 dalam setahunnya itu kena lapis 1 5% dikali 35.340 juta. Jadi ketemunya 1.767. Jadi untuk PPh 21 sebelumnya sebesar 147.250. Untuk PPh pasal 22 terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Contoh soal yang pertama, PT Sunway Pharma menjual hasil produksi infus kepada Rumah Sakit Merdeka sebesar 300 juta rupiah. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Jadi untuk perhitungannya DPP PPN 100 dibagi 111 dikali 300 juta rupiah sama dengan 270, 270, 270,27. Nah, untuk objek pajaknya sendiri karena dia menjual obat-obatan jadi dikenai tarif 0,3% di PP 22 ini. Jadi 0,3% dikali 270 juta 270.270,27 sama dengan 81 juta 81.081,08. Nah, untuk contoh soal yang kedua, PT Sunway Pharma menjual hasil produksi obat-obatan pada Apotek Cahaya sebesar 100 juta rupiah. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Untuk perhitungannya sendiri, DPP PPN 10 per 100 per 111 dikali 100 juta sama dengan 90 juta 90.090,09 rupiah. Jadi untuk tarif pajaknya sama 0,3% dikali 90 juta 90.090,09 sama dengan 27 juta 27.027,02. Untuk contoh soal yang ketiga, PT Sunway Pharma menjual hasil produksi antibiotik kepada PT Jaya senilai 200 juta rupiah. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Jadi untuk perhitungannya DPP PPN 100 per 111 dikali 200 juta sama dengan 180 juta 180.180,18 rupiah. Nah, untuk tarifnya masih sama 0,3% dikali 180 juta 180.180,18 sama dengan 54 juta 54.054,05 rupiah. Untuk contoh soal yang keempat, PT Sunway Pharma menjual hasil produknya kepada PT Cahaya senilai 150 juta rupiah. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Jadi untuk perhitungannya 100 per 111 dikali 150 juta sama dengan 135 juta 135.135,13 rupiah. Jadi untuk tarifnya 0,3% kali 135 juta 135.135,13 ketemunya 40 juta 540.540,54. Contoh soal yang kelima, PT Sunway Pharma menjual hasil produknya kepada PT Indah sebesar 290 juta. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Untuk perhitungannya 100 per 111 dikali 290 juta rupiah sama dengan 261 juta 261.261,26 rupiah. Untuk tarifnya yaitu 0,3% dikali 261 juta 261.261,26 rupiah sama dengan 78 juta 378.378,37. Untuk PPh 22 yang menggambarkan penjualan selama 1 tahunnya yaitu dari contoh soal yang pertama sampai dengan contoh soal yang kelima itu ditambahkan, jadi ketemu hasilnya 281 juta 81.081,06 lalu dikali 12 hasilnya
Rp3.972.972,72 PPh Pasal 23. 1. Pemegang saham berdasarkan pengumuman dividen melalui rapat umum pemegang saham sebelumnya melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Sambe Pharma sebesar 50 juta atau penyetoran modal 15%. Yaitu PPh Pasal 23 atas dividen, PPh Pasal 23 yaitu 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. Yang kedua, PT Sinar membayar bunga obligasi kepada PT Sambe Pharma sebesar 70 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PPh Pasal 23 atas bunga obligasi yaitu 15% dikali 70 juta yaitu sebesar 10.500.000. Yang ketiga, Tuan C membayar royalti kepada PT Sambe Pharma sebesar 50 juta. Tuan C memiliki NPWP, yaitu PPh Pasal 23 atas royalti. PPh Pasal 23, 15% dikali 50 juta, yaitu 7.500.000. Selanjutnya ada PPh Pasal 4 Ayat 2 pada bulan Desember tahun 2022. Contoh pertama, PT Sanbe Pharma memiliki obligasi yang dibelinya dari PT Alaska. Obligasi sebanyak 10.000 lembar dengan nominal 15.000 dan bunga 10% dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2022 dengan harga 18.000 per lembar. Yaitu bunga yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember adalah 10% dikali 10.000 dikali 15.000 rupiah dikali 6 bulan dibagi 12 bulan. Sama dengan hasilnya 7.500.000 rupiah. Lalu PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut adalah 15% dikali 7.500.000 rupiah sama dengan 1.112.500. Yang kedua, PT Sanbe Pharma memiliki obligasi yang dibelinya dari PT Terpadu. Obligasi sebanyak 15.000 lembar dengan nominal Rp25.000, bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2022 dengan harga 18.000 per lembar, yaitu bunga yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember adalah 15% dikali 15.000 dikali 25.000 rupiah dikali 6 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 28.125.000 rupiah. Lalu PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut adalah 15% dikali 28.125.000 rupiah sama dengan hasilnya 4.218.750 rupiah. Lalu untuk PPh Pasal 24, keterangan PT Sanbe Pharma memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 1.040.000.000, penghasilan di Thailand dengan tarif pajak yang berlaku 40% 900 juta. Yang pertama kita menghitung total penghasilan kena pajaknya. Penghasilan dalam negeri 1.040.000.000, penghasilan dari Thailand 900 juta. Jumlah penghasilan netonya 1.940.000.000. Lalu menghitung total PPh terutangnya, PPh terutang 25% dikali dengan 1.940.000.000, hasilnya 485 juta. Lalu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, 900 juta dibagi dengan 1.940.000.000 dikali dengan 485 juta. Hasilnya 225 juta. Lalu menghitung PPh yang terutang di luar negeri 40% dikali dengan 900 juta. Hasilnya 360 juta rupiah. Yang berikutnya ada PPh Pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Sanbe Pharma berdasarkan surat pemberitahuan tahunan. Yang berikutnya ada PPh Pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Sanbe Pharma berdasarkan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan tahun 2022 sebesar 8 miliar. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2022 sebagai berikut. Angsuran PPh pasal 25 tahun 2022 adalah yaitu PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh 8 miliar dikurangi PPh 22 yaitu 1 miliar 40 juta, PPh 23 25 juta 500, PPh 24 225 juta. Total 1 miliar 290 juta 500 rupiah. 500 ribu rupiah. Selisih 6 miliar 709 juta 500 ribu rupiah. Angsuran PPh 25 yaitu 6 miliar 709 juta 500 ribu rupiah dibagi 12 bulan yaitu 559 juta 125. Lalu untuk PPh pasal 29, PT Sanbe Pharma telah menghitung pajak penghasilan pada tahun 2022 sebesar 559.125.000. Tapi pada tahun 2023, PT Sanbe Pharma memiliki laba yang lebih besar dan setelah dilakukan perhitungan kembali pajak terutang 2023 sebesar 750 juta. Dengan demikian, jumlah pajak PPh pasal 29 yang harus dilunasi oleh PT Sanbe Pharma adalah sebesar angsuran PPh 25 tahun 2019 559 juta 125.000 dibagi dengan 12 yaitu 46.593.750 rupiah. PPh terutang 2022 750 juta. PPh pasal 29 yang harus dilunasi berarti 750 juta dikurangi dengan 559 125.000 rupiah hasilnya 190 juta 875.000 rupiah. Total PPh pasal 25 berarti 559 juta 125.000 rupiah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai transaksi PT Sanbe Pharma. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.